Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji, bil khusus jamaah musalla syurga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah ringankan langkah kaki kita untuk berkumpul di majlis yang insyaallah majlis ini akan memberatkan timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita senandungkan, kita curahkan kepada Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bisa melihat beliau dan diizinkan Allah hidup abadi bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini pertemuan yang ketiga berkaitan dengan kemuliaan ahli zikir. Begitu banyak sekali yang sudah kita uraikan pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan ahli zikir. Ya, di antaranya mereka adalah kaum yang mulhamun, orang-orang yang mendapatkan ilham. Kita, bapak ibu, ya, misalnya sedang duduk pagi-pagi sembari ngopi, menikmati kopi misalnya, atau minuman yang lain, nikmat sekali. Itu ada yang menikmati dan diam, tapi ada yang menikmati alhamdulillah. Itu bisa ngucap alhamdulillah itu karena dapat ilham dari Allah. Kalau nggak dapat, ya nggak bisa. Jadi orang-orang yang zikir, yang lisannya basah dengan banyak memuji Allah, baik saat keluar rumah, mungkin saat duduk, saat berkendaraan, saat mau tidur, saat bangun tidur, itu semua karena diberikan Allah ilham, sehingga orang-orang yang terus sibuk dengan zikir disebut dengan mulhamun. Ini orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Pada malam hari ini Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatan wasi'ah menyebutkan bacaan-bacaan zikir beserta fadilahnya. Tapi karena banyaknya luar biasa, ya, berpuluh-puluh halaman, maka nanti kami akan coba memilih yang mungkin mudah dihafal atau mungkin sudah pernah didengar, ya, dan bisa diamalkan insya Allah. Kalau mau gampangnya, bapak ibu bisa beli buku misalkan Wirid Al-Wirdul Latif karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu termasuk buku yang mengumpulkan zikir Rasulullah baik pagi ataupun sore. Atau ada Ratib Al-Haddad, ada Ratib Saman, ada Ratib Attas, ada Khulasah karya Habib Umar bin Hafidh, ya, beliau punya kitab Khulasah. Atau ada Al-Ma'thurat, ya, itu juga bisa. Lebih lengkapnya lagi baca karya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, buku yang sangat lengkap mengumpulkan semua zikirnya Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, baik yang sifatnya harian, mingguan, atau setiap kejadian lengkap, ya. Semoga bisa diamalkan, ya, bisa dicari bukunya, kayak minta wae sama Ghafur atau siapa, kayak suruh belikan bukunya, baca pagi-pagi, baca zikir pagi, ya. Baik, apa saja Ustadz diantaranya, ya?
nanti Ustaz akan milih. Anna man qala hina yusbih aw yumsi, barang siapa yang membaca zikir ini di waktu pagi dan petang. Apa itu zikirnya? Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. Siapa yang baca zikir itu, ya, apa itu? Allahumma inni asbahtu, ya Allah, pagi-pagi ini mohon persaksikan, aku persaksikan Engkau ya Allah, aku persaksikan seluruh malaikat yang mengangkat arsy-Mu dan seluruh malaikat dan seluruh ciptaan-Mu di alam semesta ini. Mohon persaksian-Mu ya Allah dan makhluk-makhluk-Mu, annaka antallah, bahwasanya Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, wahdak, semata-mata hanya Engkau, la syarika lak, tiada sekutu bagimu, wa anna sayyidana Muhammadan, dan bahwasanya Tuhan kami, Nabi kami Muhammad adalah abduka, adalah hambamu, wa rasuluka, utusanmu. Yang baca ini, ya, sebanyak 4 kali di pagi hari dan 4 kali di sore hari, Allah jamin pembebasan dari api neraka. Masya Allah. Baca itu. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, dan seterusnya, ya, dibaca. Insya Allah. Sekarang di aplikasi juga sudah ada, di aplikasi HP. Coba nanti kalau sempat, ya, klik saja zikir pagi dan petang. Itu bahkan ada alarmnya. Kayak kalau pagi-pagi bunyi dia, saatnya zikir pagi. Nah, dibaca keluar apa saja zikir-zikir yang dibaca Nabi. Bapak setengah jam duduk depan teras baca. Sore, ya, itu fadilahnya, keutamaannya luar biasa sekali. Dan ini zikir yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat tadi Pak, nikmat sekali bunyinya saja, nikmat dengarnya saja, meski kita nggak ngerti bahasa Arabnya, enak dengarnya. Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasul. Enak sekali. Semoga bisa diringankan, kita bisa baca ini setiap pagi dan petang. Kemudian apalagi Ustaz? Wa min dzalika, bacaan zikir yang juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Baca itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali di pagi hari, dibaca 3 kali di sore hari. Apa jaminannya? Kata Rasulullah, illa lam yadurrahu syai'un wa lam tusibhu faj'atu bala'in. Orang yang baca itu setiap pagi 3 kali dan 3 kali setiap sore, ya, pagi hari 3 kali, sore hari 3 hari, tidak akan terkena sesuatu yang membahayakan dan tidak akan terkena bala yang sifatnya mendadak. Na'udzubillah sambar petir, na'udzubillah tabrak mobil, na'udzubillah hal-hal yang sifatnya mendadak. Insya Allah akan selamat dari hal semacam itu. Kemarin saat Covid, zikir ini juga yang kami sebarkan untuk dibaca setiap pagi dan sore agar tidak terkena virus tersebut, ya. Apa bacaannya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Apa artinya Ustaz? Bismillah, dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang tidak ada satu apapun di muka bumi ini ataupun yang ada di langit
Kalau sudah bersama dengan nama Allah akan memberikan bahaya, tidak akan pernah bisa. Dan dialah Allah, wa huwa as-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Apalagi Ustaz, zikir yang dianjurkan di pagi hari dan sore hari. Ahlan Ustaz Muslim, tafadhal Ustaz. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Baca ini di pagi dan sore masing-masing satu kali, insya Allah juga akan terlindung dari mara bahaya. Ya. Kemudian zikir apa lagi Ustaz? Zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Orang yang baca ini pagi-pagi Pak 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Baca itu 3 kali pagi dan sore. Kata Rasulullah, pasti dia akan mendapatkan ridha Allah di hari kiamat. Ya salam. Allah akan meridhai orang itu. Kenapa? Karena setiap pagi dia sudah berkata raditu, aku ridha billah, Allah sebagai Tuhanku. Raditu billahi rabba, aku ridha ya Allah. Pagi-pagi indahnya orang muslim Pak, di pagi hari sudah berikrar raditu ya Allah, aku ikhlas, aku ridha, Engkau adalah Tuhanku dan Islam adalah agamaku dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau orang setiap pagi, setiap sore mengikrarkan keridhaannya atas ketuhanan Allah, atas keagamaan Islam dan kebenaran Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka dia berhak mendapatkan ridhonya Allah di hari kiamat. Pendek kan? Dan semoga bisa diamalkan pagi-pagi sebelum begawe, habis subuh misalnya, ya baca. Atau kalau nggak sempat sembari sholat duha, tidak apa-apa pagi-pagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kemudian apa lagi Ustaz? Ada zikir juga yang dibaca setiap pagi dan petang, masing-masing sekali. Anna ya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini ya, amanu kulli khaifin. Amanu akan memberikan rasa aman kepada siapapun yang kedatangan rasa takut. Bapak kalau perhatikan di Palestina atau di Gaza, ketika rumahnya hancur atau terancam dengan suara bom di mana-mana, sering kita dengar di televisi saat mereka diliput, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, itu ingin mereka baca itu ingin mendapatkan rasa aman di dalam batinnya dari rasa takut. Ya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apa itu? Cukuplah Allah sebaik-baiknya dan sebaik-baiknya wakil. Itu kalau sudah keluar dari lisan seorang muslim yang betul-betul beriman, luar biasa. Makanya hati-hati Pak, pernah kami sampaikan, yang paling ditakutkan, kalau ada kita nyakitin orang, misalnya nyakitin atau mungkin kita ribut sama orang macam-macam, kalau dia melawan, yang kita sakit itu melawan, dia marah balik, masih mending Pak, karuan dibalas begitu, daripada dia diam tapi dia berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Nggak ada obatnya itu. Kalau sampai orang yang kita zolimi berkata hasbunallah, itu artinya apa? Aku tidak bisa ngapa-ngapai kamu, Allah yang balas kamu.
Siapa yang bisa ngelawannya, Pak? Kalau dia yang ngelawan, masih pacak kita hindari, masih pacak kita saingi atau kita lawan. Sehebat-hebatnya dia, wong kayu mungkin nyewa pengacara, mungkin nyewa preman, mungkin nyewa apa. Tapi kalau sudah ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil, makanya kita juga jangan mudah itu kalau ada orang menyakiti kita, lebih baik maafkan. Karena kalau kita sampai terucap hasbunallah, selesailah hidup kita. Sampai kita minta maaf dan minta maaf dan minta ikhlasnya orang tersebut. Kalau enggak, paling ngeri. Makanya orang Israel itu tinggal nunggu waktunya saja, akan binasa. Sudah banyak lisan yang mazlumin, terzalimi, tidak punya salah apa-apa, yang berkata hasbunallah. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah. Kalau sudah ngucap begitu, hati-hati. Ya, makanya ini jadi pegangan kita. Karena kalau orang sudah ngomong hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, segitu saja, Pak. Atau cukup mengatakan hasbunallah. Paling kita takut itu rebutan warisan sama orang, tetangga, saudara. Saudaranya nggak ngelawan, nggak ngadu ke pengadilannya, biarlah hasbunallah. Waduh. Ayyu sama'in tudhilluhu wa ayyu ardin tuqilluhu. Langit mana yang bisa melindungi dan bumi mana yang bisa menjadi benteng kalau sudah Allah yang turun tangan. Makanya hati-hati, dan itu pegangan kita sebagai seorang muslim. Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca itu amanu kulli khaifin, yaitu merupakan memberikan rasa aman kepada siapapun yang memiliki rasa takut. Kemudian barang siapa yang membaca, ini kata, anna man qara'a hadhihi al-ayatil 'ashr awwal an-nahar lam yaqrabhu syaitanun hatta yumsi wa in qara'aha hina yumsi lam yaqrabhu syaitanu hatta yusbih wa la yara syai'an yakrahu fi ahlihi wa malihi wa in qara'aha 'ala majnunin afaq wa hunna. Ini ada bacaan awal Baqarah sampai Al-Muflihun, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, sampai ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dibaca tambah ayat kursi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ditambah dua ayat setelahnya, la ikraha fid din, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kemudian ditambah tiga ayat akhir Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum. Jadi total berapa ayat? Alif lam mim 5 ayat. Ya, alif lam mim berapa ayat? 4 ayat. Hah? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqin. 5 ayat, sah? 5 ayat. Kemudian tambah ayat kursi 6 ayat. 2 ayat setelahnya jadi 8. Tambah 3 ayat setelahnya jadi 11 ayat. Tapi belum di sini disebutkannya asyrah kalau nggak salah ya. Ya mungkin sekitaran 10. Ya asyrah di situ mungkin sekitaran 10. 10 itu dibaca di pagi hari, tidak ada setan yang bisa mendekat sampai sore. Kalau dia baca di sore hari, tidak ada akan setan yang bisa mendekat sampai pagi. Ya. Ini biasanya buat kita orang muslim ya, yang takut disantet, takut dibaca itu pagi dan petang insyaallah, dan tidak akan melihat sesuatu yang tidak mengenakkan dalam keluarganya dan dalam hartanya. Dan kalau dibacakan pada orang gila, insyaallah sadar. Tapi yang baca harus yakin, jangan coba-coba. Banyak yang nggak ampuh itu karena nyoba-nyoba. Coba, kita coba dulu. Banyak niat. Dan itu ya Ustadz pun mengalaminya. Ustadz kalau dapat amalan dari kiai, dari syekh, guru-guru, baca ini kaki antum gini, itu
hati kecil tuh kita coba gitu. Nyoba itu yang bikin gak ampuh itu. Ketika kiainya mengamalkannya dengan yakin, hakul yakin, kita mengamalkannya karena coba-coba. Ustaz kayak coba anda coba coba anda baca pagi. Akhirnya tidak ampuh. Baik, yang berikutnya. Ini Ustaz langkah-langkah ya karena banyak sekali. Barang siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa, Nabi Isa abdullah wa ibnu amatih. Nabi Isa hamba Allah, anak dari hamba perempuannya yakni Maryam, wa rasuluhu dan utusan Allah, wa kalimatuhu dan kalimat Allah, alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa annal jannata haqqun wan nara haqqun wa adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amalin min abwabil jannati tsamaniyah ayyuha syaa atau ayyiha syaa. Silahkan masuk ke dalam surga dari 8 pintu yang ada, silahkan nak masuk pintu lewat mana baik. Nah, ini mungkin agak sedikit asing ya. Kita coba cari yang cocok buat keluarga 26 milir ini ya, yang pendek singkat masuk surga. Mana lah Ustaz kira-kira? Ya. Baik Ustaz pilih. Baca pagi-pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dalam riwayat lain tidak ada kalimat wa huwa hayyun, cukup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subuh, ba'da subuh 10 kali, ba'da maghrib 10 kali. Dalam satu riwayat disebutkan keterangan duduknya tidak berubah dari duduk tahiyat akhirnya. Jadi kalau salat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kakinya masih dalam posisi tawarruk ya, masih dalam posisi tahiyat akhir. Saat itu jangan nyila dulu. Ada yang nyila, ada yang nyelonjor, ada yang main ini macam-macam. Kalau bisa upayakan kakinya seperti orang sedang tahiyat. Baca ini 10 kali, apa yang akan didapat? Allah akan angkat ya. Kataballahu lahu bikulli wahidatin qalaha 10 hasanat. Allah akan berikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan, dan akan menjadi pembebasan dari api neraka, dan akan menjadi senjata di pagi dan sampai siang, dan seterusnya. Dan itu dibaca di pagi saat ba'da subuh ataupun ba'da maghrib 10 kali. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang buat yang punya hutang. Ya, yang punya hutangnya saharo dibayar. Ya. Anna man 'alaihi daynun walau kana mithla Uhudin. Barang siapa yang punya tanggungan hutang walaupun sebesar gunung Uhud. Kemudian dia baca Allahumma farijal ham, kashifal gham, mujib da'watil muttarrin, rahmanad dunya wal akhirah, wa rahimahuma, anta tarhamuni farhamni, rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwaka, laqadahu Allahu azza wa jalla. Niscaya Allah akan tunaikan hutangnya. Kata yang dengar ini, langkah panjangnya Ustaz. Ada yang pendek dan ada kaget tunjuk yang pendek. Insya Allah hutangnya dibayar. Tapi begitu lunas jangan ngutang lagi. Kredit ini yang paling banyak nih. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad mengajarkan seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal, "Alla u'allimuka du'aan tad'u bih?" Maukah kamu aku ajarkan suatu doa yang kamu baca? Doa itu, "Falau kana 'alaika amsalu jibali minad dain." Andaikan engkau punya begitu banyak hutang, bergunung-gunung, Allah pasti akan tunaikan. Mau ya Rasulullah? Mau. Apa itu? Baca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha
wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dua ayat ini kemudian ditutup dengan rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti man tasha'u minhuma wa tamna'u man tasha' irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwak Allahumma aghnini minal faqri waqdi anni ad-dain wa tawaffani fi ibadatika wa jihadin fi sabilik. Ustaz, ada yang agak pendek lagi nggak Ustaz? Aduh, kakek kunjuk, tenang baik. Soalnya ini masalah hutang nih agak kritis ini kayaknya. Agak kritis kita bahasnya. Baik, sebelumnya kita akan bahas dulu ada juga zikir yang luar biasa. Ini disebutkan ya, di akhir Sahih Bukhari. Kalimatani khafifatani 'alal lisani ya thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah, ada dua kalimat ringan sekali bagi lisan tapi berat luar biasa dalam timbangan, dan keduanya adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah walhamdihi subhanallahil azim. Ini bisa jadi zikir Bapak kapan saja, zikir mutlak, pagi, siang, sore, malam, nak tidur, boleh. Subhanallah walhamdihi subhanallahil azim subhanallah walhamdihi subhanallahil azim, dan seterusnya. Kalimatnya ringan tapi timbangannya sangat berat. Yang berikutnya, nah ini caknya paling laris kage. Baca hasbiyallah 7 kali. Ini apa itu Ustaz? Dekati lagi panjangannya. Dah, hasbiyallah be. 7. Kata Rasulullah, kafahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah cukupkan segala sesuatu yang membuatnya gelisah dari urusan dunia dan akhirat. Apa gelisah apa? Anaknya bandel, hasbiyallah, 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 hasbiyallah. Apa lagi? Misalnya belum dapat gawean, hasbiyallah, 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 hasbiyallah. Apa lagi? Belum ada keturunan, hasbiyallah, 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 hasbiyallah. Apa lagi? Sakit Ustaz, hasbiyallah, 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 hasbiyallah. 7 kali. Baca pagi-pagi 7 kali. Baca sore hari 7 kali. Apa sih arti hasbi Allah itu? Ya Allah, cukuplah engkau yang mengurusi semuanya. Yang sakit Allah yang ngurus, yang sarod cari gawean Allah yang ngurus, yang sedang gelisah, sedang bertengkar dengan keluarganya, dengan tetangganya, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, dan seterusnya. Insya Allah akan kafahu Allahu ma ahammahu. Allah akan cukupkan semua itu. Yang berikutnya, aku cari yang pendek dulu Pak ya. Doa nih, kalau bisa nih Pak ya, doa itu ketika alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin dan seterusnya, atau hamdalah yang lain bebas, kemudian sholawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Bebas, yang penting hamdalah kemudian sholawat. Biasanya setelah itu apa yang kita minta? Maghfirah buat orang tua. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Setelah selesai, coba sisipkan la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin, atau kalau sendirian inni kuntu minadh zalimin. Barang siapa yang doa dengan membaca itu, lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lah. Tidak ada seorang hamba membaca doa dengan membaca ayat itu atau doa itu, pasti Allah kabulkan doanya. Jangankan kita minta apa-apa. Nabi Zinnun, Nabi Yunus yang tertelan oleh paus ya, di dalam lautan, bayangkan itu. Yang dalam hitungan logika manusia tidak bisa selamat.
pun dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti daripada itu, Ustaz? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan ya Allah selain Engkau yang berhak disembah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, aku ini termasuk orang zalim ya Allah. Ngaku di hadapan Allah kalau kita orang yang banyak salah, banyak dosa, sehingga ketika kita merendahkan diri semacam itu, ngaku di hadapan Allah sebagai orang zalim, sebagai orang yang banyak dosa, berlumuran dosa, saat itulah pintu rahmat Allah terbuka lebar untuk orang tersebut. Kita tahu kenapa Nabi Adam dispesialkan oleh Allah daripada setan, sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama terusir dari surga. Tapi apa yang membedakan keduanya? Nabi Adam mengaku, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Nabi Adam mengaku, ya Allah aku zalim, aku salah, minta maaf ya Allah, rahmati aku ya Allah. Tapi kalau setan, fa'angdzirni ila yaumi yub'atsun, tunda hidup aku Tuhan sampai kaki hari kiamat. Aku nak goda hamba-hambamu ini yang biar jadi teman aku di neraka kaki. Tidak ada ngakunya, malah ngomong aku khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari apa dah? Dari api neraka, malah menunjukkan kesombongannya, ya, menunjukkannya kesombongannya. Apa di dalam surat Al-Baqarah itu di awal? Bosan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Nah, kalau mereka sombong, angkuh, tidak galak, disuruh sembah tidak galak. Itu kalau setan. Jadi doa yang mustajab itu diawali dengan pengakuan terhadap kezaliman. Ngaku kalau dosa. Rabbana zalamna anfusana. Itu doa-doa semacam itu bagusnya di awal-awal. Rabbana zalamna anfusana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru minta yang lain-lain. Sebetulnya secara urutan doa, kalau diresapi, diamati, setelah hamdalah, sholawat, bagusnya adalah pengakuan atas kezaliman kita. Lihat Nabi Yunus ngaku, Nabi Adam ngaku, kita pun begitu, mengikuti langkah-langkah mereka. Setelah itu baru minta, yang minta hutangnya dibayari, yang minta selamat ini, yang minta rezeki lapang dan sebagainya, agar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi, ya, ini agar diselamatkan daripada Dajjal, ya, daripada Dajjal. 10 ayat daripada surat Al-Kahfi dan doa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Baca itu insyaallah akan dilindungi Allah dari fitnah Dajjal. Kemudian yang berikutnya, ini panjang-panjang nih, galak, kira-kira tidak dihafal nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bacakan saja nanti Bapak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma asaba musliman qat", tidaklah menimpa seorang muslim hammun, kegelisahan, wala huznun, kesedihan. Kemudian dia baca, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik fi qabdatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak
an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa basari wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi illa adhhaba Allahu hammah wa abdalahu makana huznihi farha. Dibaca itu, niscaya Allah akan hilangkan seluruh kegelisahannya, bahkan digantikan kesedihannya menjadi kebahagiaan. Wah, luar biasa ini ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu memiliki rasa yang berbeda, Pak. Ya, nikmat sekali bacanya. Allahumma inni abduk, duhai Allah, sungguh aku ini abduka, hambamu, wabnu abdika, dan aku anak dari hambamu, wabnu amatik, dan aku juga anak dari seorang wanita yang juga hambamu, fi qabdatika, dalam genggamanmu ya Allah, nasiyati, ini nasiyah namanya ya, biyadik, ada di tanganmu, madin fiyya hukmuk, telah berlalu dalam diriku seluruh aturanmu, hukumanmu, adlun fiyya qada'uk, telah adil ya Allah apa yang telah kau putuskan untukku, as'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwalak, dengan seluruh nama yang nama itu adalah milikmu, sammaita bihi nafsak, baik nama yang kau berikan sendiri pada dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan di dalam Al-Quran, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada seorang dari hambamu, au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak, atau yang kau sembunyikan, yang kau spesialkan hanya dirimu yang tahu dalam keilmu ghaiban, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, kau jadikan Quran ya Allah sebagai penyejuk hatiku, wa nura basari, cahaya dalam pandanganku, wa jalaa'a huzni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi wa ghammi, dan penghilang daripada kegelisahan dan gundah gulanaku. Jika itu dibaca, Allah akan hilangkan semua kegelisahan, bahkan kesedihan yang sedang menimpa diri ini akan diganti dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Masya Allah, nikmat sekali. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, fi qabdatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura basari wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Dibaca insyaallah. Kalau jadi imam beda. An taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura absarina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Itu kalau dalam bentuk jamak ya. Baik, yang seterusnya. Banyak nih saya. Ini juga sama nih. Ini caknya yang paling agak dikenal. Jadi suatu hari Nabi melihat ada seorang sahabat, tepatnya adalah sahabat Abu Umamah Al-Bahili, ada di dalam masjid di jam yang tidak biasa ada orang di masjid. Apalah jam-jam 10 misalnya, jam 11 ada uang di masjid itu jarang nih. Biasanya lah begawe, beraktivitas kaget sebelum zuhur baru datang. Jadi Rasulullah bertanya, "Ma araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah?" Ada apa ya Aba Umamah? Kok tumben kamu duduk di waktu biasa orang enggak duduk di sini, bukan di waktu salat? Apa kata sahabat Abu Umamah? Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Gelisah ya Rasulullah. Waduyun, hutang ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Afala u'allimuka kalaman, maukah kamu aku ajarkan satu doa? Idza qultahu, jika kamu membacanya, adhaballahu hammak wa qadallahu anka dhainak, Allah akan hapuskan, hilangkan kegelisahan, dan Allah akan tunaikan hutangmu. Qultu bala ya Rasulullah, jelas mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qul, katakan, idza asbahta, di pagi hari, jika kamu ada di pagi hari, wa idza amsayta, atau kamu di sore hari, artinya dibaca di pagi dan baca di sore. Ini imam-imam salat nih, kalau ba'da subuh sisipkan doa-doa ini di pagi dan
sore. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri ar-rijal. Ya. Nah, ini kata sahabat, aku pun mengamalkannya dan Allah pun menunaikan hutang-hutangku. Ini kalau ditafsirkan panjang doanya, ya. Tapi jangan baca doa kemudian tidur. Baca doa begawe. Kalau baca doa tidur tidak turun itu. Ya. Dan kalau diperhatikan luar biasa ini doanya. Ya Allah, dia sedang gelisah karena ada hutang juga yang melilitnya. Kata Nabi, doa ini. Doanya apa? Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kegelisahan dan kesedihan. Maksudnya apa? Kalau kamu pengen dibayar hutangnya, jangan sedih melulu. Kapan dibayarnya? Dan aku berlindung dari rasa lesu dan malas. Nah, kalau pengen dibayar hutangnya, jangan malas. Begawe. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Nah, kalau pengen dibayar hutangnya, harus keluar dari zona nyaman. Jangan pengecut. Selama ini gawainya begitu terus, ya nggak kebayar-bayar hutangnya. Coba cari strategi lain. Berani untuk melangkah. Wal bukhl, dan jangan pelit. Nah, kadang-kadang orang itu kalau lagi punya utang nggak galak sedekah. Ngitung dia, ya aku gak boro-boro nak sedekah Ustaz, utang melayar. Padahal utang itu masih punya tempo, masih punya waktu. Saat itu anjurannya justru banyak sedekah. Jangan pelit, akan dimudahkan. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Barulah berlindung dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Kemudian baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar. Itu kan banyak, Pak. Ada astaghfirullahal azim, ada astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan banyak bentuknya. Nah, sepuncak-puncaknya istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar, pimpinannya istighfar. Itu kalau dibaca pagi dan dia meninggal di siang hari, husnul khatimah, masuk surga. Baca sore hari dan dia meninggal di malam hari, husnul khatimah, meninggal masuk surga. Bisa insya Allah dihafal. Insya Allah. Allahumma anta rabbi, duhai Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau ciptakan aku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku akan berusaha untuk selalu dan berjanji melaksanakan semampuku ya Allah apa yang kau perintahkan. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari segala keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku ngaku ya Allah semua kenikmatan yang ada dalam diriku, mulai nikmat hidup, nikmat nafas, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keluarga, semuanya itu milikmu. Wa abu'u bi dzambi, dan aku ngaku aku ini punya dosa ya Allah. Faghfirli, maafkan dosaku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Famata min yaumih, barang siapa jika dia meninggal di malam itu, di hari itu, au lailati, atau di malamnya, dakhalal jannah, masuk surga. Insyaallah. Banyak niat ini Pak zikirnya. Ya. Doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari yang haram, dan cukupkan aku dengan karuniamu daripada karunia selainmu. Andaikan orang itu punya, lau kana alaihim mithlu sabirin dainan. Sabir ya, ini nama gunung. Andaikan dia punya hutang sebesar gunung Sabir, la addahullahu anhu, Allah akan tunaikan hutangnya. Banyak sebetulnya doa pelunas hutang ini. Bukan mungkin Rasulullah tahu umatnya bakal banyak yang punya hutang, makanya diinjuk
apalagi zaman ini kredit galau. Yang terakhir, ya, banyak-banyaklah meminta afiyah. Meminta apa, Pak? Ada seorang sahabat datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasulullah, aku ini nak doa, kira-kira apalah yang ku minta dari Allah?" Minta afiyah. Yang lain, ya Rasulullah, minta afiyah. Yang lain, ya Rasulullah, minta afiyah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fi dinina, fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtada min tahti. Dibaca setiap pagi, ya, doa-doa itu. Afiah itu apa, Ustaz? Ya, afiah itu selamat, Pak. Kan ada sehat wal afiat, ya. Afiat itu intinya selamat. Selamat dari penyakit, selamat dari fitnah, selamat dari ujian, selamat dunia dan ya, saya meresapi doa ini, Pak, ya. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita, terutama kesehatan, ya. Berapa banyak orang terlihat gagah, tahu-tahu di akhir kehidupannya naudzubillah kena sakit pikun, kena stroke, akhirnya merepotkan keluarga, menyusahkan keluarga. Saya punya bukan punya, ya, saya diajarkan doa oleh nenek. Doanya itu pakai bahasa Indonesia, tapi yang intinya adalah afiyah. Apa itu? Ya Allah, semoga aku tidak meninggalnya nggak susah lah, intinya. Jangan sampai sakit berlama-lama, sampai anakku sendiri merasa letih, capek, apalagi sampai kesel. Akhirnya kita hanya jadi ujian buat anak. Jadi kalau bisa tuh ninggal, ya sakit 2 hari ninggal dah. Kalau bisa ngatur. Tapi boleh gak minta, Pak? Boleh. Allah mahal, ya, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu makna afiyah, ya Allah, afiyah fid dunya wal akhirah. Berikan keselamatan sampai ninggal, ya. Kalau bisa sejenak saja ninggal sudah, ya. Indah sekali ninggal. Walaupun cara meninggal seseorang, ya, apakah sakit, itu semua tidak menggambarkan husnul khatimah atau tidak husnul khatimah. Misalkan ada ulama tabrakan meninggal, bukan berarti su'ul khatimah, bukan. Karena husnul khatimah itu meninggal dalam keadaan membawa 2 kalimat syahadat. Dia muslim, baik, insya Allah husnul khatimah. Bagaimanapun cara meninggalnya, cuma kita boleh minta sama Allah, karena kita tamak akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan segalanya kemudahan, ya. Minta itu, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.